Cik. Oke, baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom Tuhan. Lebih semangat lagi dengan shalom. Shalom. Sukacita Tuhan ada di tengah kita pada siang hari, menjelang siang hari ini. Apapun yang terjadi, baik hujan, biarlah hadirat Tuhan tetap hadir tengah kita pada siang hari ini. Kita datang dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia Allah yang teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk segalanya, untuk segalanya. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, kudus, kudus. Oh, oh, oh. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Oh, glory. Engkau Allah yang baik, Engkaulah segalanya, kudus. Karena banyak yang kami perbuat Tuhan dalam hidup kami, sudah selayaknya untuk kami mengucap syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Katakan banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku mau bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mau bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Nyala lebih lagi mengucap syukur kepadamu.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan lagi, tak ada yang tak ku lewati tanpa air-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Benar Yesus, kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah bukti ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa Tuhan di tempat ini. Sudah selayaknya untuk kami girangkan, kami sembah karena memang Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Biar setiap kami datang ke tempat ini, kami akan peroleh kemenangan itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk, lihat kiri kanannya, tengok, ucapkan selamat siang, katakan shalom. Jika sudah, persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersukacita buat Tuhan. Amin. Kita akan bersukacita buat Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang saya mau. Kita akan bersukacita buat Tuhan karena nama Yesus adalah menara yang kuat dalam hidup kita. Karena nama Yesus bangkit, bukan nama Yesus.
maju nyatakan kuasa-Nya. Kita mau buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, buka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Di atas segalanya. sama-sama katakan bangkit, bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. dengan Kuasa nama-Nya. bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan Kuasa nama-Nya. nama Yesus. Nama Yesus, Benteng yang teguh. nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi katakan nama Yesus, Menara yang kuat. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Di atas segalanya. nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita karena Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa, karena Dia mati buat kita. Kita mau bersyukur sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Kata Dahsyat dan kuat, Kau terhebat.
berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. sebab Dia Allah yang hebat, amin. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, Is the only one I long for. katakan Jesus, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me. So I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat. Kau berhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Lagi katakan, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Lagi katakan, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, So I can be alive. ku berseru, kudus, 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 kudus. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. Kau berhebat. Ku berseru, Layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. lagi katakan, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang berkata, dahsyat dan kuat. Kau Berhebat, ku berseru, ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Lagi katakan, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah berkasa, dahsyat dan kuat. Kau berhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau berhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau berhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau berhebat. Dia Allah yang hebat buat kita, amin. Sebab Dia yang bertata. Tepuk tangannya di atas semua. Sebab Dialah pencipta langit dan bumi, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Pencipta alam semesta, Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran.
rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. dikatakan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Sebab Dialah pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran, Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan. keselawat, Biarlah Dia melawat kita semua. kebangkitan pasti terjadi. Teriaknya katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. dikatakan, Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Dialah pemilik kehidupan kita, amin. Yang setuju katakan wuh. Lagi katakan wuh. Tangannya semua ke atas. Tangannya semua ke atas. Kami rindukan keselawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan, kami rindukan. Keselawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Teriaknya katakan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, Menaikkan pujian, melambung dikatakan. mujizat dinyatakan. It is all God lagi. Datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. dikatakan, Mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang tahu atas hidup kami. Engkau juga lah yang mengerti atas hidup kami, Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbicara atas kami, membukakan hati dan pikiran kami, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup kan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Bapa, Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh mengambil keputusan yang terbaik. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan janji-janji-Mu ya amin. Waktu kami masuk dalam hadirat-Mu, ada perkara-perkara yang ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami. Termasuk hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Waktu kami ada di tempat ini, Engkau akan melawat kami, Engkau sedang melawat kami, dan Engkau yang akan terus menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang urapi kami semua Tuhan, tidak terkecuali. Engkau yang akan menjamah setiap kami, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dan waktu kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi ciptaan yang berbeda, ciptaan yang baru. Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan urapi setiap kami, anak-anak-Mu, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Kau mampukan layakan hamba-Mu Tuhan, kuasai bibir lidahnya, urapi Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom, semuanya baik, semua sehat. Yang suka cita boleh lambaikan tangan. Yes, senang sekali boleh ada di tempat ini lagi. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Kalau nggak salah ini yang kedua, jadi saya nggak usah perkenalan lagi ya. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita sudah siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu Saudara suka hujan? Ada yang suka hujan? Yang suka hujan boleh lambaikan tangan? Boleh angkat tangan? Oh, cuman Ibu Gembala yang suka hujan ya? Yang lain gak suka hujan ya?
Saya suka hujan, suka banget hujan. Jadi Bapak Ibu yang nggak suka hujan saya minta maaf. Tapi saya suka banget hujan. Dan dari kecil saya belajar firman Tuhan, saya belajar bahwa berkali-kali dalam perjanjian lama Tuhan menyampaikan firman kepada orang Israel. Tuhan menggunakan kalimat seperti hujan yang turun dari langit, aku akan memberkati engkau. Ada yang pernah baca ayat seperti itu? Ya. Nah, saya dari kecil jadi punya pemahaman hujan itu adalah gambaran berkat dari Tuhan. Oleh karena itu saya suka banget hujan. Apalagi kalau hujan membuat udara jadi sejuk, membuat udara jadi bersih, dan sebagainya. Nah, akhir tahun lalu, jadi masih 1 bulan lebih yang lalu, ada sebuah kejadian yang terus terang membuat saya sedih. Kurang lebih tanggal 27, 28, 29, 30, 31 Desember. Jadi masih 1,5 bulan yang lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan berita, baik itu di TV, di radio, berita-berita utama, tetapi juga di sosial media, saya melihat berkali-kali itu keluar di sosial media dan di berita-berita utama, bahwa awalnya yang menyampaikan adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan akhir tahun 2022, khususnya di daerah Jabodetabek, akan mengalami hujan badai. Jadi waktu saya baca, waduh mau badai. Tapi besoknya, persis besoknya, diralat oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Diralat bukan hujan badai, tapi hujan lebat. Nah, waktu saya baca hujan lebat, saya senang. Saya senang karena saya suka hujan. Dan tadi saya sudah sampaikan, saya punya paradigma bahwa hujan itu berkat. Jadi saya punya gambaran gini, tahun 2022, tahun yang banyak hal tidak enak terjadi mungkin, banyak hal yang tidak kita suka terjadi mungkin, nah itu mau dibersihkan sama Tuhan. Kayak polusi kan ya, di udara itu banyak partikel polusi, kalau hujan deras, polusinya turun, masuk ke tanah, udaranya jadi seger. Betul nggak Bapak Ibu? Terus tanah yang kering kalau turun hujan jadi basah, jadi siap untuk ditanami. Tanah yang keras kalau ada hujan lebat jadi empuk, siap untuk ditanami. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti itu saya suka hujan. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, saya punya paradigma hujan itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, tapi waktu kejadian atau waktu hari-hari itu berlalu, tanggal 27, 28, 29, 30, 31, Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Poris ini ngalamin hujan lebat nggak? Hujan lebat nggak? Enggak ada hujan lebat. Nah, saya tinggal di Gading Serpong, saya mikir, mana hujannya? Cuman anginnya lebih kencang dikit, tapi nggak ada hujan yang terlalu ekstrim. Malah hujan lebatnya tadi malam. Nah, di situ saya mulai mikir, oh kok salah ya? BRIN salah, BMKG salah. Tetapi secara tidak sengaja waktu saya nyalain TV, ada berita di TV digambarkan dengan lengkap, ada videonya juga, bahwa ternyata pemerintah berpikir gini, kalau hujan lebat nanti Jabodetabek banjir. Jadi hujannya itu, awannya itu dibuang ke laut. Awannya dibuang ke laut dengan proses yang namanya rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca. Tujuannya supaya hujannya itu tidak turun di tanah, tapi di laut, supaya tanahnya itu tidak banjir, Jabodetabek tidak banjir. Nah, di situ saya terus terang sedih. Apalagi hari-hari itu sejak awal bulan, saya lagi puasa ya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya jelas banget. Tuhan berkata, hujan itu adalah analogi berkat.
kalau orangnya tidak siap, berkat itu akan ditunda atau dialihkan ke orang lain. Nangkap nggak Bapak Saudara? Pemerintah bilang nggak boleh turun hujan di Jabodetabek, takut banjir. Dan saya berani mengatakan yang jadi masalah bukan hujannya, tapi yang jadi masalah adalah lingkungannya tidak siap. Kalau lingkungannya siap, hujan segede apapun nggak bakal banjir. Kalau lingkungannya siap, hujan segede apapun nggak bakal macet. Nah, hujannya dialihkan, dipindah ke laut dengan biaya yang tidak sedikit supaya Jabodetabek tidak banjir. Wah, di situ saya sedih, saya kecewa ya. Kenapa? Karena saya punya bayangan, punya gambaran, waduh, berkatnya dialihkan. Berkatnya diusir. Kenapa? Karena manusianya tidak siap. Nah, oleh karena itu sejak hari itu, setiap kali ada kesempatan saya selalu menyampaikan pesan ini. Setiap kali saya dapat undangan khotbah, saya khotbah ini. Walaupun isinya beda-beda, tapi cerita ini saya sampaikan. Kenapa? Karena faktanya Tuhan itu rindu mau memberkati kita. Tuhan itu mau banget memberkati anak-anaknya. Bahkan kalau saya bayangkan Tuhan itu sudah memprogram, sudah merencanakan berkatnya itu udah ngantri. Tapi karena anak-anaknya tidak siap, berkatnya ditunda atau bahkan dialihkan ke tempat lain. Sedih banget. Karena kita nggak siap. Karena Tuhan kan Tuhan yang maha tahu ya. Ada orang-orang kalau dikasih berkat jadi ngaco. Ntar kawin lagi lah, ntar selingkuh lah. Wah, macem-macem. Minimal kalau orang diberkati bisa jadi sombong. Nah, berkat itu nggak ngomong cuma uang ya. Berkat uang bisa, berkat kesehatan, kesembuhan, mujizat, promosi, jabatan bisa. Kesempatan-kesempatan bisa. Tetapi kalau kitanya nggak siap, ya berkatnya lewat. Tuhan akan menunda sampai kamu siap. Makanya hari ini saya tergerak untuk menyampaikan, ayo kita semua harus siap supaya waktu Tuhan mencurahkan berkatnya, kita siap menerima berkat yang besar dari Tuhan. Yang mau katakan yes. Next. Nah, kita sering dengar orang-orang ngomong memperbesar kapasitas. Kita yang wadah ini, kita harus memperbesar kapasitas supaya waktu berkatnya dicurahkan, kita siap menerima berkat itu. Supaya berkatnya tidak terbuang sia-sia. Bahasa kerennya enlarge capacity, expand capacity. Sekarang pertanyaannya enlarge capacity, expand capacity itu apa? Nah, hari ini saya mau bicara lebih detail, nggak cuma enlarge, nggak cuma expand capacity. Apa sih yang kita mesti siapin? Apa yang perlu kita siapkan supaya kita bisa menjadi wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan? Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Yes, kita mau menerima berkat Tuhan yang besar. Saya percaya tahun 2023 ke depan, kalau kita siap menerima berkat Tuhan, Tuhan akan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Nah, puji Tuhan ada yang ngomong amin. Kalau nggak ngomong amin, saya nggak tahu deh. Nggak siap kali. Atau nggak percaya kali. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah nomor 1, kita harus punya paradigma yang benar. Next. Kita harus punya paradigma yang benar. Paradigma itu apa sih? Next. Paradigma adalah model atau pattern atau pola atau kerangka berpikir atau pola pikir atau mindset atau cara pandang. Bagaimana kita melihat satu hal, ada orang yang melihat itu negatif, ada orang yang melihat itu bagus atau positif. Nah, contoh kita lihat karakter Mandarin ini. Karakter Mandarin krisis
itu Weiji, terdiri dari dua karakter yang berbeda. Yang pertama adalah W dan yang kedua G. W itu dangerous dan yang kedua G adalah opportunity. Dangerous itu bahaya, opportunity adalah kesempatan. Nah, waktu kita melihat sebuah krisis, kita melihatnya itu sebuah bahaya atau kesempatan. Kalau orang bilang, krisis, bahaya, tiarap semuanya, berlindung semuanya, kesempatan itu lewat. Tapi kalau ada orang yang berkata, ini kesempatan yang bagus, aku akan berjuang di sini, dan luar biasa, orang yang melakukan hal itu, dia akan berhasil dalam mengatasi krisis itu. Yang setuju kata yes. Saya mau cerita sedikit supaya Bapak sudah nangkep. Tahun 97-98 dunia menghadapi krisis. Awalnya krisis moneter, terus lama-lama bilangnya krisis total. Nah, perusahaan-perusahaan di dunia, perusahaan-perusahaan besar termasuk di Indonesia, semuanya mengambil sebuah kebijakan saatnya kita cooling down, saatnya kita memperlambat aktivitas, bahkan ada yang menghentikan aktivitas. Jangan banyak investasi, jangan banyak keluar duit. Termasuk salah satu perusahaan besar di dunia yang juga beroperasi di Indonesia namanya Unilever. Itu mengurangi banyak aktivitas, iklan dihentikan, investasi dikurang-kurangin. Kita tahu Unilever produknya apa? Shampoo, sabun, dan sebagainya, consumer goods. Nah, tengah-tengah keadaan seperti itu ada sebuah perusahaan lokal yang berani mengambil peluang. Ingat, 97-98. Perusahaan lokal itu namanya Wings Group. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tahun 98, 97-98 ada iklan baru yang heboh. Salah satunya adalah iklan sabun Daya. Yang rambutnya berdiri warna-warni itu ya, Daya. Nah, itu produk unggulannya Wings Group. Di saat Unilever tidak mau berekspansi, Wings Group ekspansi. Mereka bukan cuma produk sabun, tapi banyak yang lain. Dan mereka berani membuat reality show, kalau datang ke rumah orang, bawa kamera, datang ke rumah orang, orangnya punya produk-produk Wings Group, orang itu akan dikasih uang 100-500 ribu. Ada ingat cerita itu? Wah, keren. Orang ngelihat itu jadi, wah, semuanya pakai produk Wings Group. Nah, sekarang kita tahu Wings Group adalah salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia. Awalnya nggak ada yang dengar. Kalau Bapak Ibu suka jalan-jalan ke Bali, ada salah satu hotel terbaik, bukan cuma di Bali, tapi di dunia, yang waktu G20 kemarin dipakai untuk jadi tempat conference. Namanya Apurva. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu, Apurva itu yang punya Wings Group. Hebat. Karena mereka melihat krisis sebagai peluang, bukan dangerous. Makanya kita harus punya paradigma yang benar. Supaya Tuhan bisa enggak menyayangkan berkatnya diberikan kepada kita harus punya paradigma yang benar. Kita lihat di Alkitab ada sebuah cerita yang terkenal, Bilangan 13 ayat 1-33. Bilangan 13 ayat 1-33 cerita tentang orang Israel sudah hampir masuk ke tanah perjanjian. Waktu orang Israel sudah hampir masuk, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, kamu pilih 12 pemimpin dari 12 suku Israel. 12 pemimpin loh, bukan orang biasa. Untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, waktu 12 orang ini mengintai tanah perjanjian, 12-12-nya sepakat tanah perjanjian itu subur. Subur. Penuh dengan susu dan madu. Buah-buahannya subur. Wah, segar. Tetapi sangat disayangkan waktu 12 orang ini dimintai laporan oleh Musa di depan orang Israel, 10 orang berkata yang buruk tentang tanah perjanjian. Mereka bilang memang subur, tapi kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kita ini kecil seperti belalang, mereka ini besar-besar.
Lihat, sebuah keadaan yang sama, ada yang melihatnya sebagai bahaya, tapi ada yang melihatnya sebagai sebuah peluang. 2 orang dari 12 orang itu namanya Yosua dan Kaleb. Waktu mereka ditanya oleh Musa, mereka cerita tanah perjanjian subur, wah sebagainya. Dan waktu 10 orang ngomong negatif, 2 orang ini ngomong, jangan ngomong gitu. Karena kalau Tuhan janji, kita pasti bisa. Nah ini kan ngomong paradigma. 10 orang ngelihat negatif, 2 orang ngelihatnya positif. Kalau tadi aksara atau karakter Mandarinnya, 10 orang ngelihat ini sebagai danger, 2 orang ngelihatnya sebagai opportunity. Nah bicara tentang hal ini, makanya sejak saya tahu kebenaran ini, saya berhenti ngomong 2023 tahun yang susah. Jadi saya berhenti ngomong soal itu, saya berhenti khotbah ngomong itu, kalau ngajar berhenti ngomong itu. Karena saya dengar di luar sana banyak orang yang kalau khotbah ngomong, ini tahun yang susah, ini tahun yang berat, krisis demi krisis. Enggak. Karena saya yakin tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan semakin memberkati kita. Bicara tentang paradigma yang benar. Jangan ngomong sesuatu yang negatif, jangan ngelihat itu sebagai danger. Kalau kita ngelihat bahaya, alam bawah sadar kita secara otomatis akan memerintahkan kita untuk bersembunyi. Tapi kalau kita ngomong, ini tahun berkat, ini tahun kemenangan, wah kita akan semangat. Yang setuju katakan yes. Nah bicara paradigma, bicara pola pikir, menarik karena di Alkitab juga banyak ayat yang ngomong begitu. Alkitab bicara tentang bertobat. Betul ya Alkitab ngomong gitu ya? Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar, bertobat atau pertobatan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, itu menggunakan kata metanoia. Dan metanoia artinya selain bertobat adalah change of mind, perubahan pola pikir. Jadi sebetulnya waktu Tuhan mau kita bertobat itu bukan cuman oh iya jangan lakukan itu lagi ya. Enggak. Bertobat bicara tentang pola pikir kita diubahkan. Karena semuanya berasal dari pola pikir. Saya mau kasih bukti ya, saya punya teman yang pelayanannya orang-orang yang terikat dengan narkoba. Dan waktu dia bersaksi, waktu dia cerita, saya kaget. Dia bilang orang-orang yang terikat dengan narkoba itu secara medis, dengan tindakan-tindakan medis, dalam waktu 3 hari, tubuhnya akan bersih dari zat-zat narkoba. 3 hari doang. Tapi kenapa orang-orang yang terikat dengan narkoba itu, walaupun sudah dinyatakan bersih, tapi masih bisa sakau? Kenapa? Ternyata sakaunya bukan karena medisnya, sakaunya itu karena pikirannya. Pikirannya berpikir, aku butuh itu. Nah jadi benar metanoia, bertobat itu perubahan pola pikir. Jadi nomor 1 Bapak Saudara, kalau kita mau menerima berkat Tuhan yang besar, kita harus punya paradigma yang berubah. Menghadapi tahun yang baru, tahun 2023, 2024, 2025, dan seterusnya, saya ajak kita melihatnya dengan paradigma yang benar. Tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang berat, susah, menyedihkan, tahun-tahun yang nggak jelas, enggak. Justru saya punya keyakinan, tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan adalah tahun di mana kita akan semakin menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, untuk mempersiapkan wadah hidup kita menerima berkat Tuhan. Yang kedua, mental. Kalau tadi nomor 1 paradigma yang benar, nomor 2 kita harus punya mental yang kuat. Boleh next. Mental bicara tentang batin, bicara tentang watak. Filipi 4:12,
Saya suka banget dengan ayat ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia bicara kepada jemaat di Filipi, dia berkata, kelimpahan aku ngerti, kekurangan aku juga ngerti. Kenyang aku ngerti, kelaparan aku juga ngerti. Nah, ayat ini bicara gini loh. Dalam hal kurang maupun dalam hal limpah, kita harus tetap punya mental yang kuat. Berapa banyak orang yang waktu kurang, wah lembek dia jadinya. Jadi minta-minta, minta belas kasihan, jual cerita sedih kemana-mana, tujuannya supaya dikasihani orang. Nah hari ini, siang ini saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari, semakin tidak peduli satu dengan lainnya. Bener gak? Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dan kita cerita sama orang lain, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang akan dengar, oh gitu ya, terus so what? Kemungkinan yang kedua, denger gitu, mereka malah nyukurin kita. Ah syukur loh. Kemungkinan yang ketiga, waktu mereka tahu kita lemah, ingat kita hidup di masyarakat. Walaupun di luar sana, saya akan juga ngomong di dalam sini. Kalau kita ngomong dalam hal seperti itu, mereka akan siap-siap semakin nginjekin kita. Iya. Yeah. Makanya kalau dalam hal kurang, jangan pernah kita ngomong sama sembarangan orang. Kita nggak punya apa-apa. Bahasa Inggrisnya saya suka. Stand tall. Berdiri tegak. Bahasa Inggrisnya yang lain juga, keep your chin up. Keep your chin up. Jangan kalau dalam keadaan lemes, nunduk. Harus punya mental yang kuat. Nah itu dalam keadaan yang lemah. Dalam keadaan yang kelimpahan, kita juga harus punya mental yang kuat. Jangan dalam keadaan yang kelimpahan, kita malah kayak layangan putus. Tush, udah gak jelas. Nah, saya baca banyak buku, saya ketemu banyak orang. Di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, di dunia ini banyak orang lagi kekurangan kuat. Tapi waktu diberkati Tuhan, waktu dia dapat berkat, dapat rezeki, apapun istilahnya, dia jadi lembek. Nah, jadi poin yang kedua yang Tuhan mau kita tahu hari ini, setelah paradigma yang benar, nomor 2, harus punya mental yang kuat. Menarik, mental itu tulisannya sama ya, tapi kalau bacanya diganti dikit, artinya beda. Makanya saya sering ngomong begini, orang harus punya mental yang kuat. Kalau nggak punya mental yang kuat, mental. Mental yang kuat juga bicara tentang gini. Ada orang yang keadaannya minus, wah dia berjuang. Waktu dia sudah mulai naik sedikit, dia merasa cukup. Nah waktu sudah merasa cukup, dia berhenti berjuang. Padahal sebetulnya Tuhan masih punya yang lebih besar buat dia. Sayang, orangnya udah merasa cukup, udah deh, cukup. Jadi berhenti di situ. Comfort zone, zona nyaman, nggak mau berjuang lagi. Nggak pandang usia ya Bapak Ibu Saudara, nggak pandang usia. Beberapa bulan lalu saya baca berita, ada orang-orang yang sudah umur 60, 70, bahkan 80 tahun sekolah lagi. Wah, kagum. Buat saya yang masih lebih muda,
saya ngelihat gitu, ada rasa, waduh, nggak boleh kalah dong. Orang lebih tua aja masih mau berjuang. Nah yang masih muda, senangnya goyang kaki, minum kopi, kipas-kipas. Mentalnya udah memble, udah merasa tidak cukup. Sudah merasa cukup. Teman-teman SMA saya, ada yang kuliah bareng juga. Hari-hari ini mereka sudah punya jabatan yang bagus di perusahaan masing-masing. Dan sebagian dari mereka kerjanya di bidang HR, Human Resource. Dan mereka sudah manajer ke atas, ada yang HR Director. Waktu saya ngobrol sama mereka, ya ini kan dua dunia yang berbeda, mereka di marketplace, saya di pelayanan. Tetapi saya belajar banyak dari ngobrol sama mereka. Mereka bilang anak zaman sekarang itu pinter, kreatif, cara berpikir yang cepat. Tapi salah satu kelemahannya, mereka tidak punya daya tahan. Mentalnya lembek. Kalau Bung Karno bilang jangan bermental tempe, tapi teman-teman saya mereka ngomong lebih parah, bukan mental tempe, mental tahu, lembek. Kenapa? Karena dari lahir sudah terbiasa dengan kenyamanan. Bahkan sebagian besar dari anak-anak generasi ini yang tinggal di Jakarta dan Tangerang mungkin, waktu kuliah dapat uang jajan dari orang tuanya 4-5 juta waktu kuliah. Nah waktu mulai kerja sebagai fresh graduate, gajinya sekitar 4 juta, 5 juta kan. Nah waktu mereka ngadepin masalah di kantor, mereka langsung, ngapain gua kerja? Di rumah aja papa sediain 4-5 juta. Jadi mentalnya lembek banget gitu loh. Makanya ayo kita punya mental yang kuat. Walaupun dalam keadaan yang cukup, walaupun dalam keadaan yang lebih sekalipun, kita belajar dari Rasul Paulus, kita tetap punya mental yang kuat. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, gimana caranya supaya kita siap menerima berkat yang besar dari Tuhan? Nomor yang ketiga, next adalah hati. 1, paradigma yang benar. 2, mental yang kuat. 3, hati yang tulus. Hati apa sih? Sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat menyimpan segala perasaan dan pengertian. Hati bicara juga tentang sifat atau tabiat manusia. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Harus jaga hati dengan segala kehati-hatian, karena dari hati terpancar kehidupan. Kehidupan macam apa yang mau kita cerminkan, itu semuanya mulai dari hati. Nah kalau dari tadi saya ngomong Tuhan mau memberkati kita luar biasa, salah satunya yang harus kita jaga adalah hati. Minimal tidak boleh sombong. Banyak orang waktu diberkati Tuhan jadi sombong, tinggi hati. Nah kita mesti hati-hati nih. Janji sama Tuhan nggak boleh sombong. Pesan sama istri, sama anak-anak, kalau papa berubah, kasih tahu ya. Demikian juga istri ngomong sama suami, Pak, kalau mama berubah, ngomong ya. Supaya nanti kalau Tuhan semakin bawa kita ke atas, kita tidak sombong. Sombong atau tinggi hati itu dosa yang susah dideteksi. Karena orang kadang-kadang tidak merasa kalau dirinya sudah sombong. Cuma kasih contoh. Misalnya seperti di gereja, seperti tempat ini. Keadaan di gereja umumnya orang tuh senang kalau pelayanannya dilihat orang. Worship leader, singers, pemusik, khotbah, pimpin doa, guru sekolah minggu. Wah, senang kalau dilihat orang.
Pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat orang tuh tidak disukai. Ngatur kursi, bersih-bersih, itu pelayanan loh. Jangan pernah dibilang itu nggak pelayanan. Nah, ada sebuah cerita, ada seorang pelayan Tuhan yang kalau hari Minggu datang paling pagi, dia beresin kursi, dia rapiin, dia bersihin. Nanti jemaat udah pada pulang, dia nggak pulang, dia rapiin lagi, dia bersihin. 1 minggu, 2 minggu lewat, 1 bulan, 2 bulan lewat, 1 tahun, 2 tahun lewat. Gembalanya kan lihat. Nah, waktu gembalanya ngelihat, akhirnya dalam sebuah retreat pelayan Tuhan, ini mau retreat pelayan Tuhan kan ya, nanti diumumin. Dalam sebuah retreat pelayan Tuhan ini diumumkan, Bapak Ibu Saudara, di tempat kita ada seorang pelayan Tuhan yang sangat rendah hati. Oleh karena itu saya akan memberikan penghargaan. Penghargaannya pin atau bros. Tulisannya pelayan Tuhan paling rendah hati. Wah, dikasih ke orang tadi. Dipasangin sama gembalanya. Wah, orang ini bangga banget. Aku pelayan Tuhan yang paling rendah hati. Lewat 1 minggu, 2 minggu, dia tetap bersih-bersih, dia tetap rapi-rapiin meja, kursi, dan sebagainya. Dia tetap rapi-rapiin ruang ibadah, tapi pinnya selalu dipakai, dan selalu dia ngomong sama orang-orang, aku pelayan Tuhan paling rendah hati. Aku pelayan Tuhan paling rendah hati. Bapak sudah nangkep ceritanya? Dia sombong dalam kerendahan hatinya. Banyak loh orang kayak gitu. Berasa lebih dari yang lain. Berasa lebih benar dari yang lain. Berasa lebih baik dari yang lain. Berasa lebih rohani dari yang lain. Berasa lebih dipakai Tuhan daripada yang lain. Berasa lebih dipercaya daripada yang lain. Wah, kalau udah mikir kayak gitu, hati-hati loh. Hati-hati loh. Karena ingat, Tuhan menguji hati kita. Kadang-kadang abis khotbah kan saya ngajak nyanyi kan. Salah satu lagu yang tanpa saya sadari saya suka ajak nyanyi adalah Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya baru ngeh karena satu kali ada satu pengerja di tempat di mana saya melayani, saya mengembalakan. Dia minta waktu ngobrol sama saya. Panggil saya Koh. Dia bilang, Koh, tiap kali Konatan ngajak nyanyi lagu itu, saya nggak berani nyanyi. Karena saya tahu kalau Tuhan menguji hati, konsekuensinya berat. Wah, setidaknya saya menghargai kejujuran dia. Saya bilang, oh baguslah kamu jujur. Tapi di situ saya jadi mikir, berapa banyak orang Kristen kalau diajak nyanyi, nggak ngerti esensi kata-katanya, pokoknya diajak nyanyi ikut nyanyi aja, nggak ngerti esensinya. Tapi kalau memang berani ngomong itu, berani menaikkan pujian itu, ya bagus, puji Tuhan. Tuhan, ujilah aku, cobalah aku. Kenapa? Karena aku mau punya hati yang tulus, selalu. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Satu paradigma yang benar, mental yang kuat, hati yang tulus. Yang keempat, saya mau ajak kita semua bangkit. Bangkit bicara tentang, yuk berjuang, yuk rajin lagi. Pandemi udah selesai. Jadi jangan pernah pakai alasan, enakan di rumah. Itu banyak orang bilang pandemi kemarin menciptakan sebuah generasi baru namanya generasi rebahan. Sukanya rebahan aja di rumah. WFH, work from home, study from home. Di rumah aja. Perusahaan-perusahaan banyak di muka bumi ini, hari-hari ini melakukan PHK. Ada yang bilang, oh krisis, oh resesi dan sebagainya. Nah, saya tuh suka baca berita juga, dan saya menemukan jawaban yang menarik.
perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, mereka berkata mereka mem-PHK orang bukan karena nggak punya duit buat bayar gaji. Enggak. Mereka bilang udah capek. Kenapa? Karena orang-orang ini sebagian besar saking keenakan ada pandemi tidak mau balik kerja ke kantor. Jadi mendingan di PHK. Kita cari orang yang mau punya fighting spirit, yang mau bangkit, yang mau kerja, yang mau rajin, yang mau berjuang. Nah kita ngarepin berkat turun dari langit, kayak ada uang turun dari langit gitu, jeduk, tapi nggak mau usaha. Cara Tuhan nggak begitu. Kita harus berjuang, harus bekerja, harus mau sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang yang mentalnya peminta-minta. Tapi berjuang, kerja yang sungguh. Kan bahasa Indonesia ada peribahasa yang bagus tuh. Proses tidak mengkhianati hasil. Betul ya? Berjuang sungguh-sungguh. Orang kalau dinubuatin sama hamba Tuhan, lewat hamba Tuhan, pesannya dari Tuhan, wah kamu akan diberkati. Tapi kalau orangnya nggak mau berusaha, jadi nggak diberkatinya? Nggak mungkin. Ayo, mau ujian, saya tahu banyak gereja kalau lagi mau ujian, yang mau ujian maju ke depan. Gembalanya doain, banyak tuh saya lihat gereja kayak gitu. Nggak salah sama sekali, nggak salah. Tapi kalau orang itu didoain sampai diunyeng-unyeng kepalanya sekalipun, nggak mau belajar, lulus nggak? Nggak mungkin. Harus bekerja. Yang sekolah belajar sungguh-sungguh. Berjuang. Dinubuatkan akan dipakai sampai bangsa-bangsa. Tapi nggak mau usaha, nggak mau belajar. Ya gimana? Gimana ceritanya? Ayo, bangkit. Berjuang. Yang rajin. Jangan merasa, udahlah gini aja deh. Enggak. Tuhan punya yang lebih besar. Tuhan punya yang lebih banyak. Pertanyaannya, kita mau enggak? Mau enggak? Banyak orang merasa, udahlah cukup gini-gini aja. Ya udah, balik lagi ke paradigma. Kalau orang udah merasa cukup, ya sudah kayak gitu. Yang terakhir, Tuhan mau kita jadi pemenang. Kenapa Tuhan mau kita jadi pemenang? Saya ajak Bapak Ibu Saudara membayangkan sebuah pertandingan, sebuah kompetisi. Dalam sebuah pertandingan yang dapat hadiah adalah pemenang. Orang yang dapat hadiah, dapat medali, dapat trofi, dapat bonus adalah orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau berjuang, mau berusaha. Pemenang itu bisa menang karena dia terbaik, karena dia usahanya paling besar, walaupun ada yang bilang, ya ada faktor keberuntungan. Ya keberuntungan 10-20%. Tapi utamanya, karena dia paling siap makanya dia menang. Karena dia paling siap, dia menang. Dan karena dia menang, dia dapat hadiah. Dan hari ini, Tuhan ngingetin kita semua, mau dapat hadiah dari Tuhan? Jadi pemenang. Jangan puas cuman ikut perlombaan. Tapi waktu ikut perlombaan, target kita harus menang. Jadi pemenang. Dalam hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perlombaan. Jadilah pemenang. Pemenang atas rasa malas kita, pemenang atas kesibukan kita, pemenang atas kenyamanan kita, pemenang atas segala ujian dan cobaan dan lain-lain. Menang. Ini mumpung masih banyak anak muda. Anak-anak muda itu punya tagline, do what you love. Kerjakan apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Ya, saya nggak mau mengkritik hal itu ya. Tapi saya mau katakan, banyak orang yang usianya di atas saya, mereka berhasil dalam hidup ini
Karena mereka mau melakukan yang tidak mereka suka. Kalau kita do what I love, banyak hal yang orang suka yang sama-sama. Tetapi jujur, orang-orang yang mau melakukan hal yang tidak disukai, itu semakin hari semakin dikit. Kenapa? Karena tagline-nya jelas, do what you love, do what you like. Nah, saya bersyukur saya bergaul sama anak-anak muda, tapi saya bersyukur juga saya bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, dan mereka selalu ngomong, aku atau om bisa berhasil kayak gini, karena aku atau om rela melakukan yang om tidak suka. Dan saya percaya Bapak Ibu yang usianya jauh di atas saya setuju sama saya. Kita bisa hidup sampai hari ini, bisa jadi pemenang, bisa sukses, karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau ngomong yang saya sukai, saya nggak akan ada di tempat ini. Kenapa? Hujan, enakan, di rumah, tidur lagi, bangun siangan dikit, makan, bakmi, minum kopi, goyang-goyang kaki. Tapi karena saya tahu, saya harus jadi pemenang, saya meninggalkan kenyamanan itu, saya keluar rumah, dan saya harus jadi berkat buat banyak orang. Nah kalau ngomongnya do what I like, enggak kayak begini. Tapi karena saya membiasakan diri, aku mau terus. Kalau do what I like nggak jadi pemenang dong. Orang disuruh latihan, kalau pertandingan ya, orang suruh latihan, nggak mau latihan, nggak mau. Tapi kalau mau menang, harus kalahkan. Kalahkan. Kalimat yang terakhir, saya suka. Not only surviving, but thriving. Surviving, bertahan hidup, bahasa Indonesianya penyintas. Orang yang bertahan hidup, kesannya itu hidupnya tertatih-tatih. Yang penting gue tetap hidup. Yang penting tetap hidup. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak panggil kita menjadi survivor. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang thriving. Thriving itu apa sih? Next. Thriving adalah grow or develop well. Berkembang dan bertumbuh dengan sempurna, dengan baik. Prosper, berlimpah-limpah. Flourish, mekar. Dan saya mau katakan, Tuhan mau kita not only surviving, but also thriving. Dalam segala keadaan, kita tetap bertumbuh. Dalam segala keadaan, kita tetap prosper, berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita nggak prosper, kalau kita nggak bertumbuh, gimana jadi berkat? Makanya saya yakin banget 2023 dan selanjutnya, kita semua anak-anaknya akan semakin mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Yuk saya undang kita berdiri bersama. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami dan aku berdoa biar firman-Mu boleh membuka paradigma kami, wawasan kami. Kami punya paradigma yang benar, kami punya mental yang kuat, kami punya hati yang tulus, dan kami mau berjuang, dan akhirnya kami jadi pemenang dan pemenang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan untuk juga Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau berkati, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, apapun yang Engkau rencanakan dalam gereja ini boleh digenapi. Setiap pribadi diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.
Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya untuk kita membawa persembahan kita. Kita bawa kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita akan menyaksikan warta. Salam Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 12 Februari 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 15 Februari jam 7:30 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan 2 pagi diadakan Sabtu depan tanggal 18 Februari jam 5:30 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirlah ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Diingatkan kembali bahwa GBI Katarizo akan mengadakan retret pengurus dan pengurus komisi GBI Katarizo. Acara diadakan Sabtu depan tanggal 18 Februari 2023 pukul 9 sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di gereja. Acara retret ini hanya dihadiri oleh pengurus yang sudah dihubungi lewat telepon ataupun WhatsApp dari sekretariat gereja. Oleh karena itu, dimohon kehadirannya untuk datang di acara ini. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Marvin, Saudari Stefani, dan Ibu Remalem. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Marvin, Fanny, dan juga Ibu Remalem. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Oh ya, satu lagi kami mengucapkan selamat datang buat Ibu Ana, ya, istri dari Bapak Keing. Selamat datang Bu, ya. Biar Tuhan Yesus tambahkan berkat. Ya, kami mengundang Ibu buat boleh datang lagi minggu yang akan datang jam 7 atau jam 9 pukul 9.15 ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa tidak ada pengumuman lain ya. Cuma diingatkan aja kembali buat para pengurus dan juga pengurus komisi hari Sabtu untuk retret itu diralat ya, bukan Pak Gembala yang melayani, tapi nanti ada tim dari Bapak Pendeta Rinto Langitan dan tim ya. Akan dimulai jam 9 pagi, jadi buat para pelayan kalau bisa 8:30 sudah tiba di tempat. Oke ya, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, kami bawa penyembahan dan pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini kembali meneguhkan hati kami Tuhan. Bagaimana supaya kami boleh menerima berkat Tuhan, memiliki wadah yang siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Ketika kami memiliki cara pandang kami yang benar, ketika kami memiliki mental yang kuat, hati yang tulus Tuhan. Bahkan kami mau menjadi pribadi yang bangkit dan menjadi pemenang bagi Kristus. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael Subroto, biarlah anugerah Allah melimpah buat kehidupannya, buat keluarga, buat pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, yang Tuhan boleh tambahkan usianya, buat Ibu Remalem, buat Saudari Fanny, dan juga Saudara Marvin. Doa kami bagi mereka Tuhan, biar mereka boleh semakin menjadi pribadi yang mencintai, mengasihi Tuhan lebih lagi. Hidup berkenan kepadamu Tuhan, umur panjang Tuhan berikan, kesehatan yang baik juga Tuhan berikan, bahkan cita-cita dan pengharapan masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kami juga Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada siang ini Tuhan, tidak terkecuali semua. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan nyalakan api Roh-Mu di dalam kami Tuhan, berkobar-kobar menyelayani Tuhan, dan kami percaya berkat Allah turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan. Biar Tuhan beri penghiburan, beri kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, tanah air kami. Kami berdoa buat alam Indonesia Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, hal-hal yang buruk. Dan biarlah Tuhan anugerah yang indah tercurah buat Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh stafnya Tuhan. Buat seluruh pemimpin yang ada di pemerintahan pusat, bahkan sampai kepada pemerintahan daerah. Mari Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu atas hidup mereka Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka lakukan, setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, semua bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau pulang, biarlah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, kita siapkan hati kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.